Oke, kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya mengenai data definition language. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang bagian 3 ya, yang pembuatan database dan table bagian 3. Nah, ini lanjutan dari materi itu. Kemarin dalam video sebelumnya kita sudah membuat tabel ya. Kita sudah bikin tabel dengan nama komik underscore coba 1. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara nampilin tabel, dan sudah membuat 3 buah tabel dengan nama tabel komik, tabel anggota, tabel komik, dan tabel pinjam. Nah, sekarang lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, kita buka dulu untuk sumnya buat kita mengaktifkan MySQL-nya. Oke, kita start. Oke. Sekarang buka command prompt-nya. Mari kita cek. Oke, kita masuk dulu ke C. Lalu kita masuk ke sum-nya. Oke, kita lihat dulu. Kemarin kita sudah bikin sebuah tabel ya, sebuah database. Nah, ini database yang sudah kita buat. Kemarin kita sudah bikin komik underscore coba lagi di video sebelumnya. Lalu kita coba masuk ke komik itu. Comics underscore coba. Caranya menggunakan perintah use gini ya. USE kasih komik underscore coba 1 koma. Artinya kita akan masuk atau kita akan menggunakan database komik underscore coba 1 ini. Perintahnya menggunakan USE atau use. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah membuat 3 buah tabel ya kemarin, untuk memastikan lagi apakah tabelnya masih ada atau tidak, teman-teman bisa dilihat. Untuk melihat tabel, perintahnya adalah show atau show, kemudian tables ya, enter. Kosong, ternyata masih kosong. Kalau yang saya, kalau yang teman-teman, kalau ada, kalau sebelumnya sudah bikin, berarti bakal ada tadi nanti 3 buah tabel. Karena di saya di sini belum, maka belum ada. Gitu. Nah, lalu saya akan buat dulu tabel seperti ini sebelumnya. Sambil mengingat-ingat lagi aja ya, bisa teman-teman perhatikan. Di sini saya sedang membuat sebuah tabel anggota karena mungkin sebelumnya saya sudah buat tapi saya hapus lagi untuk tabelnya jadi kosong. Jadi ini saya mau buat lagi seperti sama yang kemarin. Jadi kalau teman-teman lupa juga bisa melihat lagi di sini.
error nih katanya, ada yang salah. Kalau teman-teman juga nanti misalkan ada masalah seperti ini ya, ada salah seperti ini, teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ada message-nya, pesannya. Error 1064 dalam kurung 42000. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MariaDB server version for the syntax near. Nih, ini kesalahannya di sini nih. Nama varchar 20, alamat varchar 30, nomor telepon varchar 15, tanggal lahir, date. Sepertinya ada di sini. Kita coba lihat dulu. Ini create table sebelumnya, kemudian nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Masih headline wine. Oh, sorry, nggak ada primary key-nya. Nggak ada key-nya untuk primary. Nah, teman-teman jadi harus jeli ya. Tinggal masukkan lagi saya yang lain, nama, alamat. Nah, kalau teman-teman seperti ini, jadi kalau sebelumnya pernah membuat sintak tersebut, dan biar nggak capek lagi untuk mengetik, teman-teman bisa menggunakan di keyboardnya itu ada tombol atas dan bawah. Nah, teman-teman bisa menggunakan tombol itu. Jadi nggak perlu ngetik 2 kali kalau seperti itu. Nah, berhasil. Jadi tadi kesalahannya ada di line 1, line 1 ya. Sorry, saya tadi nggak membaca ini. Di baris pertama. Nah, ini kan tadi saya bikin gini ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini di baris pertama ada di sini. Primary key-nya tidak lengkap, tidak komplit. Jadi yang saya tuliskan hanya primary doang. Tapi key-nya ketinggalan. Makanya ada error seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau error seperti ini, teman-teman bisa dicek di errornya. Ini kan ada at line 1, berarti di baris pertama, teman-teman tinggal balik lagi ke baris pertama, kemudian lihat kira-kira di mana sih letak errornya. Gitu. Nah, saya sudah bikin satu table. Kita lihat dulu apakah tabelnya sudah ada. Ada ya, anggota. Nah, selanjutnya kita buat lagi table yang kedua, yaitu table komik. Sama seperti yang tadi. Create table. Create table komik. Dalam kurung ID underscore komik. Kemudian tipe datanya char. Jangkauannya 5. Dia tidak boleh kosong karena ini adalah sebagai primary key, jadi primary key nanti nggak boleh kosong. Itu tulis primary key, bisa di enter ya kalau misalkan panjang kan. Kalau teman-teman bikin tabel sintaknya itu pasti panjang. Nah, biar nggak pusing, biar terlihat rapi, teman-teman bisa menggunakan enter. Jadi sampai perintah tertentu teman-teman enter gitu. Tenang saja itu tidak dianggap selesai selama teman-teman belum memasukkan titik koma. Gitu. Kalau dalam SQL sebelum teman-teman memasukkan titik koma, artinya perintahnya belum selesai dilaksanakan. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lanjutkan lagi. Fill yang kedua namanya judul, kemudian tipe datanya varchar, kawannya 25, koma, kemudian fill yang ketiga pengarang dengan tipe data varchar, jangkauannya 30. Field yang ketiga tahun underscore terbit dengan tipe datanya year. Dan yang terakhir jenis komik. Tipe datanya varchar, jangkauan 15. Kurung tutup lagi ya, karena sebelumnya kita bikin kurung buka di sini nih. Kurung tutup lagi, titik koma, enter.
Oke. Tabel kedua sudah kita buat. Kemudian yang terakhir tabel pinjam sama seperti yang tadi. Biar gak, nah gini maksudnya. Kalau teman-teman malas nulis lagi, tinggal di klik tombol atas atau tombol bawah, tinggal dipilih sintaks mana yang ingin teman-teman buat, kemudian tinggal diedit aja namanya. Yang ketiga ini ada kan tombol pinjam ya. Jadi teman-teman tuliskan jadi pinjam, nomor pinjamnya di sini nomor underscore pinjam, karena katanya integer 5 gitu ya. Kalau misalkan nggak banyak nih, kalau misalkan banyak seperti ini, beli teman-teman bisa diketik ulang. Ini tergantung sih gimana nyamannya aja nanti teman-teman. Kemudian sorry, harusnya nggak pakai primary key ya. Oke, nanti kita hapus aja untuk ininya. Harusnya di tabel pinjam itu tidak ada primary key-nya. Tapi saya di sini malah memasukkan primary key di tabel pinjam ini. Nomor pinjam sebagai primary key. Harusnya tidak ada. Itu kesalahan. Nah, nanti bisa kita hapus si primary key ini. Tapi sebelumnya kita tuntaskan saja dulu untuk pembuatan tabelnya. Pilih yang kedua, ID anggota. Data karakter. Kawan 4. Pilih yang ketiga, ID komik. Kemudian karakter. Kawannya terakhir jumlah. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini kenapa tidak ada primary key, terus kenapa di sini ID anggota, kenapa pilih yang ketiga juga ID komik. Sedangkan ini kan tadi digunakan di tabel sebelumnya, yaitu di tabel komik ada ID komik, di ID anggota juga ada di tabel anggota. Ini adalah sebagai tabel transaksinya nantinya. Kalau dalam database kan ada yang namanya tabel master, ada yang namanya tabel transaksi. Tabel master itu biasanya untuk manipulasinya jarang. Itu waktu untuk update data itu biasanya jarang. Misalnya seperti tabel anggota. Tabel anggota di sini kan ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Ya otomatis itu kan yang memuat data dari anggota tersebut. Misalnya di sini ada orang yang daftar namanya Raden Kian Santang. Nah, si Raden Kian Santang ini kan pasti datanya ya terus-terusan seperti itu. Namanya tetap sama, alamatnya tetap sama, nomor teleponnya tetap sama, gitu, tanggal lahirnya tetap sama. Jadi untuk tingkat memperbaharui datanya itu nggak cepat, gitu. Itu yang dinamakan dengan master tabel, ya seperti itu. Begitu juga dengan komik. Nah, lalu bagaimana dengan tabel transaksi? Misalnya seperti ini di tabel pinjam. Tabel pinjam ini tidak ada primary key. Gitu. Kenapa? Karena ini tingkat diperbaharuinya itu akan sering. Gitu. Misalnya nomor pinjamnya berapa, nanti akan diperbaharui lagi, akan masuk lagi data yang baru. Misalnya si Kian Santang tadi ID-nya berapa, kemudian dia pinjam komik, itu ID-nya berapa, jadi tinggal dimasukkan berdasarkan ID master. Nanti akan ada dibuatkan ya, nanti teman-teman seharusnya sebelum bikin tabel, teman-teman nanti bikin sebuah relasi diagram untuk relasi tabel untuk melihat keterhubungan antar tabel yang dibuat kayak gitu. Harusnya itu ya, tapi mungkin nanti biar teman-teman nggak pusing, kita bahas itu nanti di lain kesempatan. Kita fokus dulu ke sini bagaimana pembuatan sintaknya. Oke, udah beres ya, tinggal enter dulu. Lalu kita cek lagi. Nah, sekarang sudah ada 3 buah tabel di dalam tabel komik underscore coba 1. Oke, kita lanjut lagi ke yang 9. Itu buka struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Nah, sekarang kita coba untuk melihat struktur seperti apa yang ada di dalam tabel yang telah kita buat. Pertama, kita lihat dulu untuk struktur tabel anggota. Perintahnya adalah DESC.
atau description. Sini DSC perintahnya. Kemudian tuliskan nama tabelnya yaitu anggota, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah struktur dari tabel tabel anggota yang sudah kita buat. Ada fieldnya itu ada 5, ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kemudian ini untuk tipe datanya, karakter, pakar, dan juga date. Kemudian 0, yes. Jadi artinya tidak boleh kosong saat teman-teman memasukkan ID anggota, memasukkan data di tabel anggota. Saat teman-teman memasukkan ID anggota itu tidak boleh kosong, harus diisi. No sama yes. Kalau yes berarti boleh kosong seperti itu. Terus key ini adalah primary key. Yang jadi primary key-nya adalah ID anggota. Kayak gitu, dan sisanya yang lainnya. Lalu teman-teman silahkan dicoba lagi deskripsi komik. Untuk melihat deskripsi untuk komik, sama seperti itu, dan deskripsi pinjam untuk melihat pinjam. Nah, yang pinjam tadi kan saya ada kesalahan primary key di sini. Harusnya tidak boleh ada. Nah, bagaimana cara untuk menghapus? Misal teman-teman kesalahan harusnya nggak boleh ada primary key kayak tadi saya. Tapi saya memasukkan primary key. Caranya adalah teman-teman menggunakan perintah alter table. Apa alter table itu artinya teman-teman mau memanipulasi tabel tertentu. Misalkan di sini mau memanipulasi tabel pinjam. Jadi teman-teman tulis alter tabel pinjam. Kemudian apa yang mau dilakukan yaitu drop, menghapus apa? Primary key. Gitu. Alter table artinya saya akan memanipulasi tabel nama tabelnya tabel pinjam. Yang akan dilakukan adalah menghapus primary key. Enter. Kayak gitu. Ya. Kemudian bisa dicek lagi deskripsi pinjam. Enter. Nah, sekarang primary key di nomor pinjamnya sudah hilang karena tadi kita sudah melakukan penghapusan terhadap primary key yang ada di tabel pinjam. Kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman salah masukin primary key, maka teman-teman bisa hapus dengan perintah alter table, nama tabelnya apa, perintahnya drop primary key. Kayak gitu. Nah, begitu juga yang 10 nih, teman-teman silahkan hapus primary key pada tabel anggota. Teman-teman lihat dulu deskripsi anggota. Bentar. Di sini kan si primary key-nya ada di ID anggota. Berarti kita akan menghapus primary key ini. Caranya sama seperti tadi. Alter table. Table apa? Anggota. Karena kita akan menghapus primary key yang ada di anggota. Drop. Hapus. Artinya primary key. Titik koma. Alter table. Anggota. Drop primary key. Enter. Udah ya. Nah, kita cek lagi. Deskripsi anggota. Anggota. Enter. Sekarang sudah hilang primary key-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat field baru pada tabel anggota dengan nama tanggal daftar. Nah, kalau lihat di sini, ini kan ada 5 field ya di tabel anggota. Ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Selanjutnya, kita akan menambah satu field baru dengan nama tanggal daftar. Gitu. Tanggal daftar. Caranya seperti apa? Kalau kita ingin menambah field baru di tabel, itu dengan alter table, tetap sama. Kulan? Nah, bagaimana teman-teman silakan klikkan lagi seperti yang tadi, clear table atau alter table maksudnya, alter table. Kemudian kita akan memanipulasi tabel anggota. Kita akan menambahkan satu field baru. Ya, alter table anggota artinya kita akan memanipulasi data di tabel anggota. Apa yang akan dimanipulasi yaitu menambahkan add. Apa yang ditambahkan yaitu tanggal daftar. Tanggal daftar. Kita akan menambahkan field baru dengan nama tanggal daftar.
Nah, karena di pil ini kan harusnya ada tipenya, ada tipe datanya, jadi teman-teman masukkan juga tipe datanya apa, itu karena tanggal daftar ya, tanggal berarti tanggal, tipe datanya harus tanggal juga, kayak titik koma. Selesai. Kita sudah membuat satu pil baru dengan nama tanggal daftar. Teman-teman bisa lihat deskripsinya untuk ceknya. Des, anggota, titik, koma. Bentar. Nah, sudah ada ya. Tanggal daftarnya sudah tercreate atau sudah ditambahkan ke dalam tabel anggota. Seperti itu untuk menambahkan tabel pil baru di dalam tabel tertentu atau tabel anggota kalau di sini. Nah, selanjutnya kita akan merubah si tabel anggota ini, namanya kan tabel anggota ya, namanya anggota si tabel ini. Lalu kita akan rubah menjadi anggota warnet. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan mengetikkan perintah rename. Rename. Apa yang mau di rename? Yaitu tabel. Kita akan merename tabel. Tabel apa yang mau di rename? Yaitu tabel apa? Tabel anggota. Rename-nya jadi apa? Menjadi anggota underscore warnet titik koma. Artinya rename table anggota to anggota warnet. Artinya kita akan merubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Enter. Kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat deskripsi anggota. Enter. Maka akan error. Kenapa error? Karena si anggota ini tadi kita sudah rename. Jadi di database komik underscore 1 sudah tidak ada lagi yang namanya tabel anggota. Untuk mengeceknya apakah benar atau tidak, teman-teman tinggal di show tabel. Titik koma. Nah, berubah kan? Tadi kan anggota ya. Sekarang berubah menjadi anggota warnet untuk tabel anggota. Gitu, makanya saat kita des anggota, maka tidak ada. Itu akan terjadi error. Seperti itu. Jadi, sekarang rubah untuk mulai strukturnya, yaitu des anggota underscore warnet titik koma. Enter. Gitu. Itu ya, cara untuk merubah atau merename nama dari sebuah tabel. Oke. Teman-teman kalau pusing bisa di-pause dulu untuk video ini, kemudian diulangi lagi gitu ya, di bagian-bagian tertentu yang ingin teman-teman pahami. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan membuat pil baru pada tabel komik, yaitu dengan nama pilnya itu status. Tipenya nanti varchar dan size-nya 10. Caranya seperti tadi, alter table, karena kita akan merubah tabel. Tabel apa yang akan kita rubah? Yaitu komik. Apa yang mau dilakukan? Yaitu menambah pil baru dengan nama status nama pilnya. Tipe datanya varchar, kemudian size-nya 10, koma. Nah, tuh. Nah, kalau pusing, teman-teman bisa lihat juga di modulnya itu ada. Teman-teman bisa dicek penulisannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Di modul juga ada ya. Saya jadi tutorial ini berdasarkan dari modul aplikasi basis data yang teman-teman miliki saat ini. Lalu teman-teman bisa dilihat lagi untuk deskripsi komik yang sudah barusan kita tambahkan pil baru, yaitu status. Apakah sudah terisikan atau sudah sudah ada atau belum? Sudah ada ya. Jadi sudah terbuat satu pil baru yang dinamakan dengan status nama pilnya. Tipe datanya varchar, size-nya 10. Nah, selanjutnya kita lihat tabel deskripsi untuk tabel pinjam. Teman-teman tuliskan des pinjam, kemudian enter. Nah, di des pinjam ini, kita nomor pinjamnya itu tidak ada primary key, karena tadi kita sudah hapus. Nah, kemudian berubah lagi pikiran teman-teman.
kayaknya emang perlu ditambahkan primary key nih di nomor pinjam. Sedangkan tadi primary key-nya sudah dihapus kan di awal-awal. Nah, bagaimana cara untuk menambahkan primary key? Gitu, supaya di tabel pinjam ini ada primary key-nya. Kan di sini kosong, nggak ada primary key untuk pil apapun gitu ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan primary key baru. Caranya seperti apa? Caranya sama, yaitu alter table, karena kita akan memanipulasi isi dari table. Alter table, kemudian tabel apa yang mau dimanipulasi, yaitu tabel pinjam. Kita mau menambahkan primary key. Add primary key, kemudian dalam kurung mau ditambahkan ke pil mana, yaitu pil nomor underscore pinjam. Kurung tutup, titik koma. Table, pinjam, add primary key pada pil nomor pinjam. Enter. Nah, sekarang kita cek deskripsi pinjam, titik koma. Ada ya, lihat perbedaannya, ini yang atas, yang sebelumnya, sebelum kita tambahkan primary key-nya, dan ini yang sudah kita tambahkan primary key-nya. Perintahnya adalah alter table, pinjam, add primary key, dalam kurung nomor underscore pinjam. Artinya kita menambahkan primary key terhadap tabel pinjam di pil nomor underscore pinjam. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan merubah si tabel pinjam ini menjadi transaksi. Caranya sama seperti saat kita merubah tabel anggota menjadi anggota underscore warnet. Cara untuk merubah tabel, nama tabel adalah rename table, pinjam to tadi mau dirubah jadi apa? Jadi transaksi, titik koma. Rename tabel pinjam to transaksi, artinya kita akan merubah, mengganti nama si tabel pinjam menjadi transaksi. Enter. Tuh ya. Oke. Nah, perintah ke-18 yaitu buat primary key pada pil ID anggota. Kita balik lagi ke anggota warnet. Kita lihat dulu deskripsi anggota underscore warnet. Nah, tadi kan kita menghapus ID anggota ya. Teman-teman lihat deskripsi anggota underscore warnet. Sebelumnya kita sudah melakukan penghapusan atau sudah menghapus si primary key di ID anggota sehingga kosong. Nah, sekarang kita mau menambahin lagi nih primary key-nya. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu alter table, table anggota, underscore warnet, table anggota warnet ya. Kita akan menambahkan add primary key di ID anggota. Oke, artinya kita akan menambahkan primary key di tabel anggota underscore warnet, tepatnya pada pil ID anggota. Enter. Oke. Sudah. Kemudian kita masuk lagi ke tabel komik. Atau kita cek dulu deh. Kita cek dulu deskripsi anggota warnet. Nah, bandingkan sekarang sudah ada ya ID anggotanya, perintahnya ini. Lalu kita masuk ke deskripsi tabel komik. Nah, tadi di deskripsi tabel komik kita punya field seperti ini, ID underscore komik, judul, pengarang, tahun, underscore terbit, jenis underscore komik, dan status. Nah, kita akan menghapus jenis komiknya nih. Kita akan menghapus jenis komiknya. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu alter table. Kemudian komik, tabel komik karena yang mau kita hapusnya, drop, jenis, underscore, komik, titik koma, enter. Itu adalah untuk menghapus. Kemudian kita akan mengganti
fill jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik. Kita lihat dulu di tabel transaksinya, deskripsi transaksi. Nah, di sini ada jumlah. Jumlahnya mau diganti jadi JML_komik. Caranya bagaimana? Caranya alter table, spasi transaksi, karena ini tabel transaksi ya. Ini tabel transaksi, jadi tulis nama tabelnya tabel transaksi. Kemudian change. Artinya kita akan merubah nama dari fill. Merubah nama dari fill adalah change. Jumlah. Si jumlah ini kita mau rubah. Tuliskan jumlah. Dirubahnya jadi apa? Jadi JML_komik. Tipe datanya integer, size-nya 4, titik koma. Gitu ya. Alter table, transaksi, change, jumlah, spasi, JML_komik. Artinya jumlah menjadi jumlah komik. Bentar. Nah, berhasil. Kita lihat lagi deskripsi transaksi. Titik koma. Bentar. Sudah berubah ya. Asalnya jumlah menjadi jumlah_komik. Nah, teman-teman bisa terus-terusan diulangi lagi untuk bagian-bagian tertentunya. Misalnya teman-teman pengen lihat bagaimana membuat tabel, berarti teman-teman tinggal masuk ke video tabelnya, kemudian ulang lagi. Kemudian bagaimana cara menghapus primary key, tinggal dilihat lagi. Makanya kenapa saya bikin video ini, supaya teman-teman bisa download, kemudian bisa diulang-ulang lagi untuk melihat videonya. Kayak gitu.